Masih ingat nggak? Ada salah satu jenis riset namanya eksperimen riset. Ya, eksperimen riset. Atau kalau teman-teman pernah dengar namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Misalkan saya guru, ya, saya ingin melakukan melakukan riset terkait dengan perbedaan, ya, mahasiswa atau belajar, misalkan mahasiswa ketika diberikan model atau modul, ya, modul belajar A, kata misalnya model belajar A gitu ya, atau metode belajar A. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan antara sebelum, pre, sama post, setelah. Maksudnya apa? Contoh gini, misalkan, ya, saya ada satu metode belajar yang bagus gitu ya. Nah, terus saya ingin menerapkan metode belajar itu, oke, di kelas. Nah, maka ini namanya eksperimen riset. Maksudnya apa? Nanti peneliti memberikan treatment, ya, namanya treatment, perlakuan khusus, oke, perlakuan khusus kepada sekelompok tadi. Nah, agar saya benar-benar tahu apakah treatment yang saya berikan, apakah perlakuan yang saya berikan tadi memberikan, ya, perubahan hasil belajar, maka kita juga bisa melakukan namanya t-test, maka disebut pre sama post, ya. Nanti hasil belajar tadi, maksudnya apa? Contoh misalnya gini, sebelum saya ngasih treatment, ya, kayak modul A, misalkan saya ingin lihat tentang minat belajar, oke, saya sebar kuesioner, ini namanya pretest, oke, pretest, sebar kuesioner, nanti saya ambil skor untuk minat belajarnya. Oke, sudah selesai nih. Nah, kemudian saya berikan treatment, ya, ini tadi treatment, ya, berupa modul atau katakanlah misalkan metode belajar khusus apa gitu namanya, ya. Oke, saya lakukan selama misalkan 1 bulan atau 4 kali pertemuan. Oke, selesai semua. Oke, udah selesai nih. Ini sudah selesai. Kemudian saya ambil lagi data post testnya. Bagaimana minat belajarnya setelah diberikan treatment tadi, perlakuan khusus tadi berupa metode baru misalkan. Nah, setelah itu kan saya punya 2 data. Saya punya 2 data set. Ada nama data pretest sama data post test. Oke, kalau teman-teman ingat kemarin ketika teman-teman PKM, ya, itu kan modelnya model eksperimen kan? Teman-teman ngambil dulu data bagaimana belajar Quran, apa sih ya namanya kemarin tuh? Bagaimana tingkat belajar Al-Qur'annya, ya kan? Teman-teman ngasihkan PKM-nya, melakukan PKM masyarakat kemarin, ada teman-teman ke masjid kah, ke surau-surau kah, atau mungkin ke kelompok-kelompok belajar Quran lain kah, memberikan pelatihan Al-Qur'an. Setelah itu kan ambil data lagi kan, ya, ini namanya juga post test. Nah, nanti antara data pretest sama data post test, teman-teman bandingkan nilainya. Apakah ada peningkatan atau malah sebaliknya penurunan misalkan. Ya, ini juga disebut sebagai analisis t-test. Intinya t-test ini adalah banding, beda. Ya, ini kuncinya. Sama seperti tadi, apakah ada perbedaan misalkan hasil belajar, prestasi belajar antara siswa laki-laki, mahasiswa perempuan? Apakah ada perbedaan minat belajar antara sebelum, ya, sebelum metode A diberikan dengan setelah metode A diberikan? Istilahnya pre-test sama post-test. Nah, kalau ada yang seperti itu, teman-teman ngambil data 2 kali, kemudian ingin membandingkan perbedaan tadi, maka teman-teman bisa menggunakan analisis t-test. Ataupun tadi, ya, misalkan dalam riset kita, teman-teman tahu namanya demografi. Data demografi itu biasanya ada di atas seperti nama, gitu ya, kemudian jenis kelamin, ya kan, kemudian kelas misalkan, atau semester. Nah, ini namanya data demografi sebelum kita mengambil data
data variabel kita, soal motivasi belajar biasanya kan pasti ada di atas itu mengisi dulu kan, mengisi form, nama, kelas, jenis kelamin seperti itu kan. Nah, ini namanya data demografi. Nah, t-test itu biasanya banyak digunakan di sini di analisis demografi. Kalau tadi kita pengen menganalisa apakah ada perbedaan, misalkan kepuasan belajar, kepuasan mahasiswa antara mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Ya, nanti kita pakai kalau dia lebih dari dua kita pakai ANOVA, MANOVA. Tapi karena kita masih ada 2, ya, gini. Kalau t-test yang dibandingkan hanya 2 kelompok, seperti gender itu ada berapa kelompok kalau gender? Ada 2, Bu. Ada apa aja? Ada kelompok Laki-laki, perempuan. Ada nggak yang kelompok yang gitu? Nggak ada ya. Jadi kalau secara gender ya hanya ada 2. Ya nggak tahu kalau di belahan dunia yang membolehkan transgender ya mungkin ada kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Tapi untuk di kita di Indonesia karena kita masih menolak ya aliran LGBT, maka ya ada 2, LK laki-laki kemudian perempuan. Kalau tadi misalnya saya membandingkan semester 1, semester 2, 2 kelompok. Tapi kalau lebih dari 2 kelompok teman-teman, misalkan ya ada semester 1, semester 3, semester 5. Ini kan ada 3 kan? 3 kelompok kan? Kalau laki perempuan ada 2 kelompok kita pakai t-test, kalau lebih dari 2 kita pakai ANOVA. Oke, ini besok pekan depan kita belajar di ANOVA. Tapi untuk hari ini kita fokus dulu di t-test. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa kapan digunakan t-test. Ya, jadi kalau di teman-teman misalkan meneliti tentang motivasi belajar, prestasi, karakter religius, apa aja variabelnya, kalau ada data demografi, misalkan tadi ya ada 2 kelompok dan kita pengen membandingkan, sekarang lebih alim, lebih religius siswa laki-laki, siswa perempuan. Kan kita nggak bisa nebak-nebak, ya nggak? Kita harus menggunakan data yang sahih. Ini data statistik. Misalkan, oh ternyata nanti ketemu data, ternyata anak perempuan lebih religius. Oh, ternyata anak laki-laki itu lebih religius. Nah, mungkin data tadi akan dibutuhkan pendekatan khusus ya. Kenapa laki-laki itu seperti ini? Kenapa perempuan seperti ini? Kenapa semester seperti ini? Kenapa semester seperti ini? Jadi kadang-kala memang kita perlu melakukan yang namanya analisis uji beda. Jadi t-test itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya analisis uji beda. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bisa ya. Oke, kalau ini sudah berapa orang nih yang hadir? 45 orang, baik. Di WhatsApp grup ataupun di di Zoom ini ya. Tadi sudah saya berikan 2 file teman-teman semua. Yang pertama adalah file data latihan kita. Yang kedua adalah langkah-langkahnya. Jadi nanti step by step bagaimana teman-teman menggunakan statistik ini ya, SPSS ini. Oke, coba saya share screen sambil download ya. Nah, ini data yang pertama, file yang pertama itu seperti ini tampilannya. Data Excel ya. Data Excel pastikan teman-teman sudah download. Ada 2 sheet, yang pertama data asli, yang kedua data coding. Nah, data asli ini saya katakan contoh misalkan kita mau melakukan uji perbandingan ya motivasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke? Ya. Ada nomor, ini namanya, ini jenis kelaminnya, ini ada skor motivasi belajar. Oke, ini data asli ya. Data asli artinya ya data yang kita memang dapatkan dari isian. Nah, di sini kalau misalkan ditulis perempuan laki kan seperti yang saya sampaikan ini tidak bisa ditransform datanya, dipindahkan datanya ke SPSS. Maka teman-teman harus data coding. Nah, ini data coding nih. Jelas ya? Oke. Kok ada 2, 2, 2, 1, jadi seperti ini. Kalau dia perempuan, saya berikan kode 2. Oke. Kalau dia laki-laki seperti ini, saya berikan kode 1.
Jelas ya? Bisa dipahami? Yang sheet yang saya berikan dalam bentuk Excel-nya seperti itu maksudnya. Sudah di-download? Nah, sekarang silahkan kita akan pindahkan data ini ke SPSS. Silahkan sekarang semuanya membuka SPSS-nya. Nanti sambil saya bukakan juga step by step memindahkan datanya ya. Yang penting sekarang karena kita membuka SPSS, silahkan. Kalau yang sudah buka semua boleh raise hand. Jadi saya bisa pastikan baru saya akan mulai kalau semua sudah angkat tangan, sudah buka SPSS-nya. Silakan. Yang sudah terbuka SPSS-nya boleh raise hand. Baik, saya cek berapa orang ya yang sudah ini. Oke, sudah semua. Ya, selebihnya berapa orang lagi di slide kedua? Fatimatuz Zahra, Fikriyatun Soleha, Sahriza, Pak Iko, Siti Yaya, Dinda, Cantika, Khairotun Nikmah, Fatimatuz Zahra, kenapa? Belum terbuka SPSS-nya. Sedang Olin. memindahkan filenya, Ibu. Oke, yang penting buka SPSS-nya dulu. Buka SPSS-nya dulu, nanti baru kita mindahin filenya. Karena yang agak lama dibuka itu SPSS ya, biasanya. Sahriza kenapa? Sepertinya Sahriza hampir setiap minggu ya? Belum beres ya? Pak Iko juga. Sahriza ada? Ibu punya Faiko Ya. pas dibuka itu kayak ada bacaan expired gitu, expired. Apanya SPSS-nya? Iya, SPSS-nya. Oke, baik. Baru ini sih, Bu. Kemarin-kemarin bisa ya? Kemarin-kemarin bisa. Bisa. Tapi kartu sekarang nggak bisa dibuka SPSS-nya, expired. Iya, Bu. Ini Kamu coba lagi kemarin beli apa? Download sendiri? Beli apa download? Oh iya. Yap. Lagi coba di-download lagi, Bu. Oke, baik. Siti Yahya Sylvia. Yahya kenapa? Siti Yahya Sylvia ada? Dinda Setianingrum. Dinda? Sahriza? Loh, Sahriza, kamu minggu lalu bisa ngikutin kelas nggak? Oke, baik. Cuman hanya sisa 4 orang ya yang belum siap. Tapi alhamdulillah semuanya overall 40 orang sudah siap untuk memindahkan data. Baik, boleh turunkan tangannya sambil kemudian saya ilustrasi ini ya. Saya tutorialkan bagaimana kita hari ini memindahkan data tadi dari file Excel, kita akan pindahkan ke SPSS-nya. Baik. Nah, ini teman-teman, karena di Excel yang saya kirimkan ada 2 sheet, teman-teman fokus di data coding ya. Ini data asli ya, data yang awal kita terima dari misalkan dari Google Form atau teman-teman baru entry.
kemudian ini data coding. Nah, teman-teman boleh buka yang slide kedua, sheet kedua, data coding ya. Yang di copy hanya nama, nomor nggak usah. Oke, kita identifikasi nama itu dari nomor aja, seperti itu ya. Jadi kita taruhkan di sini kursornya di nomor 2 ini untuk informan nomor 1 atau responden nomor 1. Sini teman-teman tekan shift, tarik ke kanan ya, kemudian ke bawah. Terus sampai 100 nih. Nah. Oke, sampai nomor 100 Taufik namanya. Kemudian kita kopikan. Copy sama seperti biasa ya. Terus teman-teman pindah ke ke SPSS-nya. Coba saya lihatkan. Seperti ini ya. Taruh, kemudian Ctrl V. Kita lihat. Oke. Seperti biasa ya, seperti biasa memindahkan data. Ingat ya, data Excel yang dipindahkan hanya pada kolom jenis kelamin sama kolom skor motivasi. Jadi hanya 2 itu saja, 2 kolom itu aja. Nah, kalau sudah dipindahkan seperti ini, lihat ya, ini mau kita edit biar penampilannya rapi, kita enak kerjanya, teman-teman ke variable view. Ini diganti tadi, ya ini jenis kelamin ya, jenis, ingat nggak bisa ada spasi, pakai underscore. Jenis kelamin, ini skor motivasi, tanpa spasi tapi pakai underscore motivasi. Oke, yang desimal biar tidak mengganggu mata kita ganti ke 0. Nah, seperti ini juga. Oke, dah. Sepertinya sudah ada 2 jenis kelamin, skor motivasi. Sudah ya? Sudah berhasil menjadi datanya? Sudah seperti saya tadi tampilannya seperti ini. Nih. Data view ya, jenis kelamin, skor motivasi sudah tidak ada yang 0, di belakang ya. Karena sudah kita ganti dia menjadi desimalnya 00. Sudah ya. Nah, sekarang teman-teman ke bagian value, lihat value ini non. Ya. Kasih nilai 1, tadi labelnya adalah laki-laki, kemudian add. Ya. 2, labelnya adalah perempuan. Oke. Yang motivasi nggak usah, yang ini aja. Yang di bagian jenis kelamin. Oke, kalau yang sudah sampai beres seperti ini, jenis kelamin sudah diganti variabelnya, desimalnya diganti kemudian ke 0, kemudian value-nya lihat kolom value, ya, yang teman-teman edit hanya di jenis kelamin. Kalian klik di sini, masukkan 1, value 1, labelnya laki-laki, kemudian add, ya, kemudian masukkan 2, labelnya perempuan, klik OK, add, kemudian OK, udah selesai. Oke, apakah sudah selesai sampai di sini? Sampai di tahap ini udah beres, boleh raise hand kalau sudah berubah datanya. Ya. Kalau sebelum kita masuk ke analyze statistik ya, tes statistik, pastikan dulu persiapan datanya sudah siap. Oke, yang sudah rapi datanya,
sudah ada nama variabelnya, sudah berubah desimalnya 0, sudah memberikan label dari jenis kelamin tadi, silakan raise hand. Ya, saya tunggu, ada beberapa yang belum nih, sebanyak. Tia Putri, any problem? Ada masalah nggak? Rahma? Kenapa Rahma tertinggal? Madinah? Siti Marfu'ah? Fatimah Zahra? Anissa Nurfadilah? Oke, sudah. Siapa yang bermasalah? Boleh open mic dah. Langsung tanyakan kenapa. Ada yang kelewat enggak stepnya? Tia, kenapa Tia? Problem apa masalahnya? Ini Bu, apa dah? Ditulis itunya nggak bisa, yang tulis satu laki-laki, yang kedua perempuan gitu. Oke, coba lihat sambil lihat punya saya ya. Nih, lihat punya saya. Di sini ya. Ini sorry. Oh, coba. Nih, ini kan ada values ya. Tadi kan awalnya dia itu kan pilihannya non. Awalnya kan dia non. Klik di sini kayak gini nih. Oh, sebentar. Nih kan, nih klik, muncul 3 seperti ini kan, angka 3. Jadi klik dulu yang bagian atas tadi, klik, muncul 3 seperti ini, baru diklik yang titik 3-nya. Diklik titik 3-nya, baru masukkan value 1, labelnya apa, kemudian klik add. Ya, kemudian masuk lagi, kalau dia sudah pindah ke sini, ini kolom yang kotak ini, ya, tulis value 2, labelnya perempuan, add, baru kemudian oke. Nanti dia langsung berubah. Gitu. Sudah bisa? Ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Ya. baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada yang bermasalah? Marfu'ah, Iza Mahmuda. Tanya ya, kalau kamu kelewat jangan diam aja. Tanya. Jadinya nggak ada yang ketinggalan. Dipastikan semuanya ikut step by step-nya. Nggak ada yang tertinggal. Sudah, baik. Nah, kalau sudah, teman-teman, coba saya share screen lagi yang file Word yang saya kirimkan untuk langkah-langkah. Ini tolong disimpan semua file yang saya berikan. Nanti ketika teman-teman melakukan penulisan skripsi, coba dicek kembali bagaimana tahap-tahapnya. Ya, oke, lihat. Ini saya bacakan dulu. Nanti kita akan ke klik analyze seperti biasa. Pasti kita ke analyze, kita compare means. Kenapa dikatakan? Karena t-test itu adalah perbandingan mean ya. Analisis uji beda. Oke, nanti yang kita klik adalah independent sample t-test. Terus teman-teman ikutin ini, ya. Nah, ini semua ada saya kirimkan, grup variabel, terus ya, define, oke. Keluarnya. Oke, kalau sudah lihat ya, sambil saya nanti lisankan juga, sambil kita buka ininya, saya share screen lagi. Oke, sudah ya. Kalau sudah dipastikan ini semua, boleh coba sekarang turun dulu tangannya, biar nanti terakhir baru raise hand lagi, biar kita benar-benar, saya tuh pengennya benar-benar nggak ada yang tertinggal ya. Boleh turunkan tangannya. Nah, teman-teman kalau sudah, sekarang klik lagi data view-nya. Ya, data view-nya, ingat ya, pasti ketika kita memulai analis, kita akan ke analyze, klik analyze. Oke, sudah? Klik analyze, tahan dulu seperti itu, ya. Turunkan ke bawah sampai teman-teman warna kuning di compare means. Ya, tahan dulu seperti ini, lepaskan mouse-nya, tarik ke sebelah kanan. Ini kanan, ya. Kita berhenti di independent sample t-test. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Analyze, turun ke bawah, warna kuning di compare means, ya, terus ke kanan, terus sampai di kanan warna kuning di independent sample t-test, baru kita klik. Nah, udah seperti ini. Oke, dilepas dulu, jangan diapa-apain dulu. Oke, selanjutnya, step selanjutnya. Ingat ya,
Ini ada test variable, ini ada grouping variable. Yang test variable, teman-teman klik skor motivasi. Pindahkan, ini warna kuning nih. Ya, skor motivasi. Kemudian klik arah panah ke kanan ke kolom yang namanya test variable. Ingat, jangan salah ya. Klik skor motivasi, pindahkan kursornya ke kanan, masukkan ke test variable. Seperti ini, klik. Pindah dia. Oke, sudah berpindah berkurang satu ya. Tersisa jenis kelamin. Nah, sekarang balik lagi ke jenis kelamin, klik kuning seperti ini, ya. Teman-teman pindahkan dia ke sebelah kanan di table atau di kolom grouping variable. Klik. Dia seperti ini berpindah. Jadi pastikan kolom test variable itu ya yang dipindahkan adalah skor motivasi. Ya. Kemudian sebelah kanan yang grouping variabel yang dipindahkan adalah jenis kelamin. Sudah ya? Nah, sekarang tinggal teman-teman klik define group. Ada di bawah itu ada tombol, klik define groups ya. Grup 1 itu adalah 1, nanti laki-laki ya. Grup 2 tulis 2, seperti ini aja udah. Grup 1 tulis 1, laki-laki. Tadi kan kita sudah label ya di atas sebelumnya tadi ya. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Kemudian klik continue. Sudah. Oke, kalau sudah ya, seperti ini ya. Skor motivasi, jenis kelamin, define group tadi udah diisi, 1, 2, seperti itu aja, klik continue, sekarang langsung klik OK. Oke. Kita lihat apa yang keluar nanti datanya. Oke, yang sudah sampai keluar output, boleh raise hand. Nanti baru kita baca datanya ya, baru kita terjemahkan datanya. Yang terlewat silahkan open mic, tanyakan di bagian mana teman-teman yang terlewat. Pastikan seperti ini tampilannya. Nah, ya sudah ada lembar baru namanya output satu dokumen. Jadi kalau SPSS setiap kita analyze, kita ikutin stepnya, kita klik OK, pasti langsung otomatis keluar ya tampilan baru. Ya, kenapa? Oke. Yang sudah seperti saya, sudah ada lembar baru, silakan raise hand. Coba saya cek ya. Ini banyak yang nggak raise hand, banyak yang tertinggal. Coba tertinggalnya di mana? Oke. Dikit lagi, ayo Irma, Sahriza emang udah tertinggal dari awal. Irmawati, Anissa, Zahra Firdaus. Silakan open mic kalau teman-teman tertinggal. Saya ulang lagi nanti stepnya. Udah ya? Udah semua? Baik. Nah, sekarang lihat ya di file yang saya tadi ini kan. Oke, nah. Kan kita akan keluar 2 tabel ini aja yang akan dibaca. Grup statistik, kemudian independent sample t-test. Sekarang kita akan baca datanya seperti apa. Ya. Oke, saya share screen lagi di output tadi, teman-teman. Nah, ini. Kolom yang pertama, sambil ngedit gitu ya. Kolom yang pertama ini adalah untuk menunjukkan ini, min. Ya. Kita mau lihat min-nya. Coba sekarang Salwa baca. Di tampilan Salwa, berapa angka min-nya?
Yang 48, laki-laki laki-laki 48,42, yang perempuan 51,93. Oke. Apakah semuanya seperti ini? Apakah ada yang lain skornya? Sama Ibu. Sama semua. Sama Bu. Sama ya. Baik, sudah ya. Nah, teman-teman, jadi gini, kalau misalkan ditanya, mana motivasi yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, coba teman-teman bandingkan, mana angka min yang lebih besar? Laki atau perempuan? Coba lihat. Perempuan, ya. Jadi kalau ditanya, oke, mana motivasi yang lebih, jadi berdasarkan hasil min dituliskan, maka dapat didapati informasi bahwasanya motivasi siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Nanti teman-teman tulis angkanya 5193 lebih besar dari 48,42. Dapat kan? Jadi tidak bisalah kita mengatakan kayaknya sih laki-laki, Bu, kayaknya perempuan, nggak boleh. Ya, kalau sudah menggunakan kuantitatif tidak boleh lagi ada kata kayaknya, sepertinya, nggak boleh. Ya, harus berbasis data dengan angka-angka yang exact number, kata angka-angka yang pasti. Oke, dari mana dapatnya? Teman-teman hanya fokus di kolom pertama ini adalah ya di angka min 48,2, ini adalah laki-laki, ya, perempuannya 51,9. Kalau yang N ini tahu nggak apa ini N? N ini tadi kan kita semuanya jumlah respondennya itu 100. Jadi dari 100 orang itu laki-lakinya berjumlah 26, perempuan berjumlah 74, ya. Nah, teman-teman fokus di angka atau di kolom min. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ingin katakan, oke, kalau begitu ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan data siswa laki-laki lebih rendah, atau sebenarnya yang dibaca ya, siswa perempuan lebih tinggi atau lebih tinggi daripada laki-laki. Pertanyaannya, kalau ada perbedaan, apakah signifikan? Ya, bisa jadi ada perbedaan tapi tidak signifikan. Ingat rumusnya apa? Signifikansi itu kalau lebih dari 0,05. Nah, kolom mana yang harus dilihat? Teman-teman fokus di kolom yang tertulis signifikan, titik dalam kurung to tell. Ya. Ini coba saya biar teman-teman terbaca ya. Nanti kalau buka file saya juga nyambung gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ingat ya. Yang di merah ini, inilah yang menjadi patokan untuk kita membaca apakah signifikan atau tidak. Lihat. Tabel berikut merupakan tabel utama dari analisis independent sample t-test. Ini charger kakak. Ya. Jadi ini sebenarnya tabel kunci untuk menjawab signifikansi. Ingat ya. Kata kunci dalam statistik itu adalah signifikan. Akan ditanya, signifikan nggak? Nah, ya Bu, ada perbedaan laki dan perempuan. Terus saya tanya, signifikan nggak perbedaannya? Ya, jadi terlihat dari nilai signifikansi dua arah. Detailnya harus lebih kecil dari 0,05, ya, sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok. Nah, oke, contohnya, oke, saya kembali ke data kita ya. Tadi mana ini? Nah, lihat signifikan to tell-nya. Ini kan?
Sekarang, ingat ya, ini ya, teman-teman hanya fokus di kolom signifikan to tell, dua angka ini, 0,09, 0,016. Oke, sekarang kita coba saya tuliskan di sini, di Word. Tadi yang pertama berapa? Titik 0, 0,0. 09. 09. Satu lagi, 0,016. gini. Gini ya? Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Ingat ya, kalau ada titik depannya ada 0. Nah, kira-kira ini skor ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar. Besar. Hah? Lebih kecil. Kecil. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kecil. Hah? Lebih? Kecil. Lebih kecil. Kalau ini nih, teman-teman gini cara bacanya. Ini berarti 0,00. Yang 9-nya nggak usah dibaca. Ya? Oke? Kalau ini, jadi gimana baca? Kalau yang ini pindahkan. 0,01. 6-nya nggak usah dibaca. Jadi lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi apakah signifikan? Signifikan. Oke, jangan bingung ya bacanya ya. Jangan bingung bacanya. Jadi bukan 0,09, adalah 0,009. Sementara cut value kita itu adalah 0,05. Ya, ingat ya. Cut value-nya 0,05. Ini bacanya 0,009. 0,0 ya 0,01. Berarti 0,01 lebih kecil dari 0,05 ya enggak? Kan 1 ini. Sementara sini kan 5. Jadi signifikan enggak? Signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ya sederhananya ringkasnya teman-teman nanti katakan dalam skripsinya ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya, dengan hasil motivasi belajar siswa perempuan lebih besar daripada motivasi belajar siswa laki-laki. Udah selesai. Cepet nggak? Cepet. Ya. Jadi seperti itu yang namanya membaca ya interpretasi hasil data analisis t-test. Jadi hanya ada dua table output. Yang pertama adalah kita melihat angka min-nya di sini ya untuk mengetahui mana lebih besar. Kalau kolom yang kedua teman-teman fokus di signifikan to tell 0,09 0,016. Pastikan angka ini lebih kecil dari 0,05. Oke, ada pertanyaan? Semuanya sudah berhasil sampai keluar output? Ya, artinya nanti tinggal membaca. Nah, nanti kalau membacanya bingung, teman-teman buka yang file Word saya. Nanti disesuaikan lah ya, disesuaikan dengan datanya masing-masing. Ini kan contoh aja, ya, contoh saja. Teman-teman seperti ini, stepnya sudah saya tuliskan semuanya dari awal sampai akhir, ya. Bahkan untuk membaca data pun sudah saya tuliskan. Nanti disesuaikan dengan datanya masing-masing. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kita hari ini saya sampai sejam aja ya. Nanti minggu depan kita masuk lagi, saya masuk ke ANOVA sama MANOVA. Yang penting teman-teman sudah bisa memindahkan data, mengedit data, ya, kemudian tadi masukkan analyze-nya. Jadi kan mungkin yang lama itu mindahin data, tapi kalau untuk analisnya itu langsung keluar semua datanya. Langsung bisa terbaca bagaimana hasilnya. Oke, mungkin sebentar sebelum saya tutup, saya absen dulu ya. Saya absen dari kelas apa nih? Kelas 7D. Miss Rina yang dipanggil tolong jawab ya. Miss Rina Azmi ada? Sudah tidak ada, Bu. Oke, udah berhenti ya. Oke, Obitia? Obitia ada?
Rahma, ada Rahma? Saya Ibu. Rida Firdatun Nisa. Rida ada? Di Zoom Di Zoom ada Ibu. Sahriza Fadila. Hadir Ibu. Ada. Sari Dwi Cahyana. Hadir Bu. Serlina Nur Alfianti. Hadir Bu. Siti Aulia. Ada Siti Aulia? Di Zoom ada Ibu. Ada di Zoom ada ya? Siti Marfuah. Hadir Ibu. Siti Rizkiyah Nur Andini. Oke, Hadir, Siti Ibu. Yaya. Hadir. Siti Yaya Sylvia. Hadir Ibu. Ulun Nisa. Ulun Nisa ada Nggak ada nggak? kabarnya Ibu. Oke. Zahra Anjani. Hadir Bu. Aimatuz Zahra. Hadir Ibu. Anissa Nur Fadila. Anissa ada? Anissa Sofarina. Hadir Bu. Pak Ikatul Fikria. Hadir Bu. Pasha Adlia. Hadir Bu. Fitri Laila Sari. Hadir Bu. Ika Indah Sari. Hadir Ibu. Khairatun Nikmah. Bu Siti Aulia hadir Bu. Siti Aulia hadir. Siti Aulia. Oke. Nurul Hafizah ada. Putri Sofi ada. Hadir Ibu. Salwa Mumtaza. Hadir Bu. Sylvia Nadila. Hadir Ibu. Hadir. Siti Ulfa. Siti Ulfa ada. Ada Bu. Zahratul Lutfia. Hadir Bu. Zahratul Afifah. Hadir. Oke, kenapa? Siti Ulfa hadir Ibu. Siti Ulfa ya, ada saya klik hadir. Oke, ini kelas D ya. Oke, sebentar yang 7B saya absensi. 7B. Tadi yang izin siapa mau apa? Oke, 7B. Irmawati ada? Irmawati ada? Ada Ibu di Zoom. Syarifah Kamila. Hadirah Ibu. Shishi Nur Anissa. Hadir Ibu. Tasha Baby. Hadirah. Tia Putri. Hadir Bu. Yulia Ayuning Tias. Hadirah Ibu. Yulia Nisa. Hadirah. Yunia. Hadirah Ibu. Zahra Mufida. Tidak ada kabar Ibu. Oke. Zahra Mufida tadi izin ya. Muafa yang izin ya. Zahra Firdausi. Hadirah Bu. Akram Munisa. Tidak ada kabar. Oke. Alfa Nadia. Tidak ada kabar. Tadi Alfa masuk. Anis. Apa? Hah? Masuk Alfa Ibu. masuk. Baik. Anis Petriana. Izin Ayat Rohayati. Bu. Ayu Lestari. Hadirah Bu. Cantika. Hadirah Bu. Indah Setianingrum. Hadirah Ibu. Elisa Tiara. Hadirah Bu. Elza Ainu Sabiha. Elza ada Elza? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Fadia Nur Afriani. Hadirah Ibu. Farah Maulidia. Hadir Bu. Fatimatu Zahra. Hadirah Ibu. Fatma Siti
Siti Nur Fatimah. Hadirah Ibu. Fikriyatun Soleha. Hadirah Ibu. Filza Azzayani. Hadirah Ibu. Firda Cipta Amalia. Hadirah Ibu. Fitri Nabila. Hadirah Bu. Hayatun Nufus. Ada Hayatun Nufus? Hulfa. Hadirah Hulfa. Latifah. Hadirah Ibu. Madina Adawiyah. Hadirah Mauli Dianita. Humairo. Hadirah Ibu. Maafah. Tadi izin sakit ya. Maafah. Sakit. Oke, baik. Oke. Ya, sudah. Teman-teman, jadi saya rasa cukup ya untuk materi kita hari ini. Nanti silakan berlatih ya. Yang penting teman-teman sudah pegang step langkah-langkahnya. Kalau nanti lupa ketika mau melakukan analisis, mudah-mudahan file yang saya kirim bisa membantu ya. Kalaupun nanti masih bingung, silakan buka YouTube, buka Google dan sebagainya. Yang penting ya, kalau sudah satu kali saja teman-teman paham, biasanya ketika nanti akan mengulang ingatan itu akan lebih cepat ingat pahamnya. Ya, yang penting paham dulu di hari ini saya jelaskan ya, nanti ketika lupa dan sebagainya bisa mengulang lagi dari referensi atau sumber-sumber lainnya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf hari kemarin saya pindahkan ke hari ini. Ya, mungkin kalian juga kesel gitu ya, Bu Rena saya enaknya pindah-pindah ya. Karena saya lagi ada kegiatan di luar, nggak disengaja ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah balik ke Indonesia sudah bisa mulai fokus lagi kita di hari kuliah masing-masing ya. Mungkin sisa 2 kali pertemuan atau 3 lah kalau nggak salah untuk sampai kita kepada UAS ya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih Bu.